Eh, ini saya buka. eh, ini sekilas saja ya. Yang dulu pernah belajar Unreal, mudah-mudahan masih ingat. Sebentar. Jadi ini sifat urutan. Ini dalam sifat urutan, eh, kalau sebelumnya ada sifat aljabar atau aksioma aljabar ya. Nah ini karena penekanannya pada eh, ketaksamaan, saya mulai dari sifat urutan. Jadi dalam sifat urutan itu disepakati gitu ya, disepakati bahwa di antara himpunan bilangan real itu, jadi himpunan bilangan real itu punya subset gitu ya. Subsetnya itu namanya himpunan P. P-nya ini tidak kosong. Isinya semua bilangan real yang positif gitu ya. Jadi ini bukan dibuktikan tapi disepakati bahwa di antara himpunan bilangan anggota himpunan bilangan real itu ada bilangan-bilangan yang disebut bilangan real positif, dikasih namanya P gitu ya. Nah, si P ini memenuhi sifat tertutup terhadap operasi jumlah. Jadi penjumlahan dua buah bilangan positif ya hasilnya positif. Itu disepakati tuh. Perkalian dua buah bilangan positif hasilnya positif. Itu juga disepakati. Nggak ada buktinya. Karena ini di, dipandang sebagai permulaan gitu. Itu yang pertama. Jadi terdapat himpunan P yang tidak kosong merupakan subset dari R disebut himpunan bilangan real positif memenuhi sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian. Maksudnya tertutup itu kalau A dan B-nya anggota P, maka hasil jumlahnya juga anggota P. Hasil kalinya juga anggota P. Nah, kemudian kalau kita ambil sembarang bilangan real, ada tiga kemungkinan. Tapi hanya satu yang memenuhi, yaitu A-nya itu anggota P, A-nya adalah nol atau lawan dari A yang anggota P. Ini juga sama, disepakati. Jadi kalau kita punya bilangan real, sebut saja A, ada tiga kemungkinan ini. Jadi saya tulis ataunya tiga kali. Itu maksudnya hanya salah satu yang terpenuhi. Kalau atau kan salah satu atau dua-duanya atau tiga-tiganya. Nah karena ataunya saya tulis berulang tiga kali berarti hanya salah satu yang terpenuhi. Nah gitu ya. Nah dari situ semua anggota P itu disebut positif. Ya, tadi sudah kesepakatannya di situ. Nah, cara menulisnya ya kalau dia positif itu ditulis A lebih dari nol. A lebih dari nol boleh dibaca A positif. Nah, si bilangan A ini disebut negatif kalau lawan dari A, yaitu kita sebutnya negatif, negatif A-nya itu positif. Nulisnya begini, A kurangi nol. Kemudian kapan kita mengatakan bahwa suatu bilangan lebih besar daripada bilangan yang lain? Misalnya A lebih besar dari B. Itu jika A dikurangi B lebih dari nol. Itu ya. Kalau pakai sama dengan, maka di sini juga sama dengan. Kalau tadi itu kesepakatan, kalau ini ya definisi. Definisi itu kan hanya memberi nama ya. Itu nanti kita akan membuktikan berdasarkan definisi itu. Nah, akibat langsung ya kalau kita punya A dan B itu bilangan real, maka kemungkinannya ya A sama dengan B, A lebih besar dari B, atau A kurang dari B. Itu konsekuensi dari yang ini. Konsekuensi dari yang ada di atas itu. Konsekuensi dari ini. Gitu ya. Kemudian, nah ini, jika A lebih dari atau sama dengan B, dan B-nya lebih dari atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Ini adalah cara membuktikan bahwa dua buah bilangan sama. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa A sama dengan B, kita mau buktikan seperti ini, maka cara yang pertama A-nya diuraikan, seperti kemarin waktu belajar trigonometri, diuraikan, ujungnya harus B. Cara yang kedua, buktikan selisihnya sama dengan nol. Ini hasilnya apa? Uraikan, ujungnya nol. Kalau A dikurangi B sama dengan nol, ya berarti A sama dengan B. Cara yang ketiga, kemungkinannya ya,
Buktikan bahwa A dikurangi B, A dibagi B sama dengan satu. Caranya, ya uraikan aja. A bagi B itu sama dengan apa, ujungnya jadi satu. Cara yang ke berapa? Satu, dua, tiga. Yang keempat tuh ini. Kalau mau membuktikan bahwa A sama dengan B, tunjukkan bahwa A lebih besar atau sama dengan B, dan B-nya lebih dari atau sama dengan A. Gitu. Nah, yang mana yang sesuai tergantung yang diketahui. Jadi nanti intinya akan ke ketaksamaannya. Ini beberapa sifat yang membuktikannya mudah ya. Pertama sifat transitif. Kalau A lebih dari B dan B-nya lebih dari C, maka A pasti lebih dari C. Ya kan kira-kira gini. Ini A, ini B, A-nya lebih besar dari A-nya lebih besar dari B, berarti ini B, ini A, gitu ya. Kemudian A-nya lebih besar dari C. Sebentar, bentar, bentar. Kalau lebih besar itu kan ada di kanan ya. A lebih besar dari B, oke. B-nya lebih besar dari C, berarti C itu adanya di sini. Ya jelaslah bahwa A itu lebih besar dari C, gitu ya. Kemudian ketaksamaan ini tidak berubah kalau kedua ruas ditambah bilangan yang sama. Ya. Kemudian ketaksamaan juga tidak berubah kalau kedua ruas dikali bilangan positif. Lihat C-nya itu positif. Ketaksamaan akan berubah arah kalau pengalinya bilangan negatif. Nah, itu kan pengetahuan waktu SMP ya. SMP apa SMA lah? SMP rasanya. Nah, ini buktinya singkat aja lah, gampang. Kalau diperlukan nanti saya kirim di grup. Nah, dari sini ya, kita apa di analisis real tuh sampai dibuktikan ini. Pertama, kuadrat bilangan yang bukan nol itu pasti positif, gitu ya. Kemudian satu itu pasti lebih besar dari nol. Nah, membuktikan bahwa A kuadrat lebih besar kalau kalau A-nya tidak sama dengan nol, maka A kuadratnya lebih dari nol itu ini aja. Kalau kita punya bilangan real A, kan ada tiga kemungkinan. A-nya kurang dari nol, A-nya sama dengan nol, atau A-nya lebih dari nol. Nah, kan ini A tidak sama dengan nol sudah di ini ya, sudah A-nya tidak sama dengan nol. Maka tinggal dua ini kemungkinan. Nah, sekarang A kurang dari nol. Oh, ya, ini dulu A lebih dari nol. Kalau A lebih dari nol, ingat berarti A lebih dari nol itu berarti A-nya positif. A positif dikali positif, hasilnya pasti positif, lebih dari nol. Sementara A kali A, notasinya itu A kuadrat. Berikutnya, kalau A-nya kurang dari nol, maka lawan dari A pasti lebih dari nol. Gitu ya. Ingat negatif A-nya lebih dari nol. Maka kalau ini saya kalikan, pasti lebih dari nol. Padahal kita tahu negatif A dikali negatif A itu sama dengan A kuadrat. Jadi kalau A-nya tidak sama dengan nol, maka kuadratnya pasti positif. Kalau A-nya sama dengan nol, ya kuadratnya sama dengan nol. Itu. Nah, ini ada beberapa ketaksamaan ya. Ada beberapa ketaksamaan yang nanti akan dipakai untuk materi berikutnya, yaitu ruang bernorm yang akan kita bahas nanti ya. Nah, mulai aja dari sini nih. Kayaknya ini pernah jadi soal deh. Ini. Jika A kali B positif, maka A dibagi B ditambah B dibagi A pasti lebih dari atau sama dengan 2. Tuh ya. Nah, cara membuktikannya, nah saya balik lagi ke sini. Cara berpikir matematik yang aksiomatik tuh ya, ya seperti yang saya jelaskan ini. Nah ini, kapan kita mengatakan A lebih besar dari B? Kapan kita mengatakan bahwa A lebih dari atau sama dengan B? Ya jika memenuhi ini. Jika memenuhi ini. Jangan lupa, lebih dari nol itu harus ada di akhir. Gitu ya. Sehingga, mana tadi? Kalau mau membuktikan yang ini, ya tentu saja mulailah dari A dibagi B ditambah
B dibagi A. Sama dengan apa? Lebih dari duanya tuh ada di bawah. Terakhir. Gitu ya. Sering kebalik tuh. Maka saya sering mengingatkan itu. Nah, A per B ditambah B per A. Karena A kali B-nya positif, maka A-nya nggak mungkin negatif. Maka A-nya nggak mungkin nol. B-nya juga nggak mungkin nol. Kalau ini kan cuma menjumlahkan pecahan aja. Ini AB. AB dibagi B kali A itu kan A kuadrat. AB dibagi A itu B, dikali B, B kuadrat kan. Gitu. Oh salah, salah, sorry. Eh, ini betul, ini betul, tapi kayaknya agak susah mencapai lebih dari dua. Ya, agak susah mencapai lebih dari dua. Oleh karena itu, arahnya bukan ke situ. Oke, kita pakai definisi tadi. Kita mau membuktikan bahwa A atau X lebih besar dari Y. Maka yang harus ditunjukkan, X dikurangi Y lebih dari nol. Ini juga begitu. Nah, salah tadi. Jadi ini yang harus ditunjukkan, ini dikurangi 2 harus lebih dari atau sama dengan nol. Lebih dari atau sama dengan nol. Nah, di sini sama dengan. Ini lebih dari atau sama dengan nol. Itu hasil akhirnya harus begitu. Nah, setelah itu kan tinggal di kodrat aja ya. Ini pembilangnya, penyebutnya pasti AB. AB dibagi B kali A. Itu kan A kuadrat. AB dibagi A kali B, B kuadrat. Kemudian, ya di atasnya lagi dikurangi 2B kan. Kurangi, aduh. Ini tutup sama gambar. Nah, ini dikurangi ya 2 AB panjang gitu. Nah, ini kan bentuk kuadrat sempurna nih. A kuadrat kurangi 2AB ditambah B kuadrat. Jadinya A kurangi B, aduh ini. A kurangi B gitu ya. Kuadrat dibagi 2. Bagi 2 nih bawahnya. Dibagi AB kok salah sih. Dibagi AB. Nah, tadi bilangan kuadrat itu positif atau nol. Jadi kalau A-nya sama dengan B, ya bisa nol, gitu ya. Oleh karena itu, karena A kurangi B itu karena karena A dikurangi B atau gini, karena bilangan kalau dikuadratkan itu lebih dari atau sama dengan nol, kemudian dibagi bilangan positif, maka hasilnya pasti lebih dari nol. Nah, menurut definisi, kalau ini dikurangi itu hasilnya lebih dari atau sama dengan nol, artinya ya ini lebih besar atau sama dengan 2. Nah, itu. Nah, nanti itu yang nanti akan dipakai untuk membuktikan teorema berikutnya. Sampai sini, ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Oke. Nah, berikutnya ketaksamaan yang mungkin akan sering dipakai. Yang pertama, ketaksamaan Bernoulli. Yang kedua, ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Ya, ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Coba ini berikutnya apa? Nah, oke, ini nggak sampai ke sini. Saya hanya ngasih pengantar untuk ke berikutnya lah. Oke, nah sekarang kayaknya lebih baik ini di keep aja. Nah, saya akan pakai Word aja ya. Nah, hmm. Sekarang kita mau membuktikan teorema atau ketaksamaan Bernoulli. Ketaksamaan Bernoulli. Oke. Ini ketaksamaan Bernoulli itu gini.
Yang tadi saya tuliskan di mana tadi ya? Nah, peta samaan Bernoulli. Saya copy aja. Kecilannya. Itu ya peta samaan Bernoulli. Jika X lebih dari negatif satu, maka berlaku satu plus X pangkat N lebih dari atau sama dengan satu plus NX untuk setiap bilangan asli N. Nah ini karena melibatkan bilangan asli, ini kan berlaku untuk semua bilangan asli. Maka yang kita lakukan membuktikannya itu dengan induksi. Ya, dengan induksi. Nah cara membuktikan dengan induksi seperti sebelumnya itu ya, kita misalkan aja. Misalkan eh, PN gitu ya. Ini lebih cepetan gini kan daripada pakai stylus. Misalkan PN itu sama dengan ini, gitu. Misalkan PN sama dengan itu. Itulah ya. Oh, ini kegedean berarti. Mungkin 18 cukup. Nah, misalkan PN sama dengan itu. Untuk membuktikannya, gitu ya. Untuk N sama dengan satu diperoleh, kalau N-nya sama dengan satu kan diperoleh ini ya, satu plus X pangkat satu lebih dari atau ya sama dengan satu plus X kan. Kalau kita substitusi N-nya satu, maka akan kita peroleh seperti ini. Jadi atau nggak umum juga sih pangkat satu ditulis, tapi supaya lebih jelas, nggak apa-apa. Gitu. Sama dengan satu kali satu. Kan ini adalah kalimat yang benar. Jadi gitu ya, P1 benar. Nah, seperti biasa induksi, misalkan PK benar. Misalkan PK benar, ya. Kalau PK benar artinya ya ini. Oh, sebentar, bukan sampai situ. Sampai sini. Kan K-nya itu bilangan tertentu aja, bilangan asli. Kalau PK benar, berarti eh, 1 plus X pangkat K sama dengan satu plus K kali X. Itu ya. Baru kemudian akan dibuktikan PK plus satu benar. Ini repot dengan ke atas saja deh. Akan dibuktikan PK plus satu benar. Kalau PK plus satu benar artinya ya pangkat satu plus X pangkat K plus satu lebih dari atau sama dengan satu plus K plus satu kali X. Gitu ya. Nah caranya kayak tadi. Kita selalu mulai dari sebelah kiri, boleh dari sebelah kanan, yang penting tandanya setara. Jadi cara membuktikannya gitu, pangkatnya plus satu, K plus satu. Nah, kita mulai dari definisi. Suara saya jelas nggak? Terdengar Jelas, ya Pak. suaranya? Oke. Iya, Jadi Pak. kita mulai dari satu plus X pangkat K plus satu. Definisi perpangkatan. Ini kan artinya satu plus X pangkat K dikali, dikali apa? Satu plus X pangkat satu.
Ya, satu plus Iya. X. Gitu ya, satu plus X. Tapi kita tahu satu plus X pangkat K itu lebih dari satu plus KX. Ya, satu plus X pangkat K itu lebih dari atau sama dengan satu plus KX. Berarti si ini lebih dari satu plus KX, gitu kan? KX. Gitu. Gitu. Nah, lah. Ininya ada KX. Satu plus KX, gitu ya. Ini kan satu plus X pangkat K lebih dari satu plus KX. Kalau ini satu plus X, yang ngikut aja. Setelah itu, ya dikalikan. Apa namanya? Ya, dikalikan aja. Satu ditambah X, ya. Ditambah KX, ditambah, ya betul nggak? Satu, KX kuadrat. satu X, KX ditambah KX kuadrat. Kita tuh butuhnya apa sih? Kita tuh butuhnya satu Satu plus plus K plus satu X. kali X gitu ya. Nah, gimana Iya, caranya tuh? Nah, jangan lupa ini satu plus X plus KX sama dengan satu plus X gitu ya. Dalam kurung K K KX. plus ditambah. satu kan? Iya, Ya, boleh kan kalau saya pindah depan? boleh, boleh. Iya. Nah, ditambah K X Kuadrat. kuadrat. Nilai ini mungkin nggak negatif. KX kuadrat itu mungkin nggak negatif. Enggak, Pak. Hmm, Nggak mungkin, karena K-nya itu bilangan asli. Hanya jangan bilang bunuh. K-nya asli. bilangan asli, berarti Bilangan positif. asli. X kuadrat itu paling kecil nol. Negatif nggak mungkin. Enggak Iya, ada yang negatif. Oleh karena itu, kalau ini saya buang, kan saya hanya butuh ini. iya, Jadi kalau ini saya buang, pasti lebih dari atau sama dengan yang ini. Nah, gitu. Jadi kita peroleh satu plus X pangkat K plus satu lebih dari atau sama dengan satu plus K plus satu kali X. Jadi kalau begitu, PK plus satu benar. Maka menurut prinsip induksi matematika, ya kalimat ini yang di atas itu benar. Gitu. Tapi ini nggak dipakai sih, tapi nanti dipakai kalau belajar barisan. Nah, berarti ini berarti kalimatnya gini ya. Nah, ini berarti eh, mana tadi? Yang ini. Ini berarti PKB. Berdasarkan prinsip gitu ya, induksi matematika, maka pernyataan ini ya dah terbukti gitu. Jadi gitu cara membuktikannya. Kalau apa namanya ketaksamaan kayak begini di SMA masih bisa diajarin kalau mau mengajarkan tentang pembuktian.
Pak Faruk di silent. Nah, yang akan kita pakai tuh kesamaan ini, Cauchy-Schwarz. Nah, nah, coba perhatikan ini ya. Kalau bentuknya ini saya ubah ya. Ini pada mengenali bentuk ini enggak? Itu maksud saya. Eh, kalau bentuknya diubah kayak gitu, ada yang kenal nggak? Ini bentuk apa? Belum kenal. Kalau saya ganti deh, eh, pangkatnya saya buang, saya tarik akar ya. Kemudian yang ini, nah, saya ganti dengan kalau kayak gini, ada yang kenal nggak ini tuh rumus apa? AMGM bukan Pak? Bukan, Bukan. Eh, belum kenal. eh, Ya, apa? jarak ya? Bukan juga. Kalau saya tambahin atau saya ubah lah, nggak usah sampai N. Gitu. Bawahnya cuma sampai Vektor, 3. vektor bukan sih? Rumus apa coba? Vektor Seperti bukan? rumus vektor. Iya, Hah? Iya, Iya, ada kaitannya kayak vektor. dengan vektor. 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 Ya, apanya? Vektor. Mencari norm bukan, Pak. Matriks bukan, Mbak? Dicari Apa? panjang bukan? Mencari norm Panjang bukan, bukan? Pak. Nilai Iya, rho. panjang, panjang vektor. Banyak Panjang vektor ya. vektor itu yang Kalau nggak bawah. salah. Ini panjang vektor nih. Vektor A. Ini vektor B. Ini tuh kalau ingat, cosinus. Oh iya, Oh, iya iya Pak, kosinus. Itu kan cosinus eh, theta kan? iya. Gitu. Cosinus theta itu akhirnya jadi apa tadi? Ada yang bilang tuh koefisien korelasi. Korelasi itu tuh. Tapi intinya si rumus yang barusan itu menyatakan, dah, tar. Jadi dia menyatakan ini, ini vektor A, ini vektor B. Nah ini tuh tetanya. Jadinya koefisien korelasi. Koefisien korelasi bukan ya? Iya, koefisien korelasi. Jadi dia tuh sebetulnya sudut antara dua buah vektor. Semakin tetanya kecil, cos tetanya kan besar kan? Semakin tetanya kecil, sudutnya kecil,
Nilai kosinusnya kan besar, mendekati satu. Nah, maka ini Iya. yang dipakai untuk korelasi itu. Nah, jadi sudut antara dua buah vektor. Di analisis real, ini namanya ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Gitu. Nah, ini kalau belajar geometri analitik pasti ketemu ini. Di SMA juga ada rumus ini. Di SMA ada rumus ini. Atau di geometri analitik. Nah, cara membuktikannya. Nah, ini yang saya tekankan kan cara membuktikannya. Cara membuktikannya, pertama gini, definisikan fungsi X gitu ya, yang rumusnya itu A1 kurangi B1 kali X. Nah, kok saya lupa malah. Nah, sebentar cari dulu. Kok jadi tiba-tiba lupa saya. Oh, ya udah, saya pindah aja yang sudah ada. Ternyata saya udah pernah nulis biar cepat. Karena nanti ini yang mau dipakai. Nah, ini cara membuktikannya. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Kan ini tadi ya kita. Nah, ingat tadi A1 sampai AN itu adalah bilangan real, B1 sampai BN juga bilangan real. Definisikan fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real yang lain dengan rumus gitu ya. FT sama dengan A1 kurangi B1 kali T dikuadratkan. A2 kurangi B2 kali T dikuadratkan, tambah dan seterusnya sampai AN kurangi BN, T dikuadratkan. Ini tak negatif, ini tak negatif, ini juga tak negatif. Sehingga kalau begitu si FT itu pasti lebih dari atau sama dengan nol. Ya, jadi FT-nya pasti lebih dari atau sama dengan nol. Karena semuanya kan kuadrat. Jadi paling kecilnya ya nol. Nah, setelah itu, eh, ya tinggal dikuadratin aja sih sebetulnya. A1 dikurangi B1 T dikuadratkan, itu kan hasilnya, ini sama dengan ya, A1 kuadrat, apa, dikurangi 2A1 B1 T, itu ya, betul ya, ditambah B1 kuadrat kali T kuadrat. Nah, lakukan sampai N ini. Lakukan sampai N itu. Berarti ada ya setidaknya tiga suku lah ya. Yang ini, titik tiga, kemudian yang ini. Kemudian yang sejenis dikumpulkan. Yang sejenis tuh ini. A1 kuadrat, nanti dari sisi suku itu ketemu A2 kuadrat, dan seterusnya. Dari sini ketemu AN kuadrat. Gitu. Nggak bisa geser. Itu ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang seragam itu. 2 kurangi, eh 2A1 B1 kali T. Jadi kan dikurangi gitu ya. 2 dalam kurung A1 B1 dan seterusnya sampai AN BN. Itu dikali T. Ditambah, itu kan T itu ya. Ditambah di bawah nih. Nanti yang sejenis dengan ini.
Nah, yang sejenis dengan itu kan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B2 kuadrat dan seterusnya sampai Bn kuadrat dikali T kuadrat. Nih, gitu. Nah, kalau kita lihat kan ini ya, T kuadrat kali sesuatu ditambah atau dikurang sesuatu kali T ditambah konstan. Itu fungsi apa? Fungsi persamaan kuadrat T. Ya, nggak pakai persamaan. Fungsi, Oh, fungsi kuadrat. nah fungsi kuadrat. Kan ini kan bilangan. Ini bilangan, ini bilangan, ini juga bilangan. Yang variabel itu adalah T. Jadi si FT tadi nyampur di sini nggak apa-apa lah ya. Coba diwarnai merah atau biru. Jadi si FT itu sama dengan kalau ini saya kasih nama B, B kali T kuadrat ya, dikurangi 2T. yang ini nih. 2. A1 B1-nya apa? Sampai Kasih aja C misalnya. C T ya. ya, Kan ini pasti satu satu bilangan kan ini. Ditambah ditambah A. A misalnya. Jadi bentuknya fungsi apa? Kuadrat kan? Ya, Jangan Iya. lupa FT-nya itu tak negatif. FT-nya lebih dari atau sama dengan nol. Kapan itu terjadi? Kalau diskriminannya kurang dari atau sama dengan nol kan? Fungsi kuadrat itu, ini dalam hal ini variabelnya T, akan bernilai tak negatif kalau diskriminannya kurang dari atau sama dengan nol. Ya berarti kalau gitu kita hitung aja rumus diskriminannya. Kita hitung aja diskriminannya. Diskriminan determinan. Diskriminan ya, sorry. Suka ketukar-tukar diskriminan. saya. Iya, suka ketukar antara diskriminan dengan determinan. Nah, berarti karena dia itu lebih dari atau sama dengan nol, maka diskriminannya pasti kurang dari atau sama dengan nol. Nah, diskriminannya itu, apa rumus diskriminan? Apa dulu? B B kuadrat kuadrat ya? min Kurangi 4AC. 4AC. B-nya apa? Koefisiensi T Koefisien T itu tuh, min Ini 2C. kan? Ya, yang 2C. Iya. Nah, berarti negatif 2C dikuadratkan. C. Ya, B kuadrat kan? Iya. Dikurangi 4. A-nya yang 4 mana? B. A-nya B. 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 A-nya B. Kemudian C-nya Kali A. A. kali A, A. gitu ya. Ini kurang dari atau sama dengan nol. Nah, kalau negatif 2C itu kita kuadratkan jadinya apa? 4C Positif. kuadrat. 4C kuadrat kurangi 4 4BA AB. BA. kurang dari atau sama dengan nol. 0. Ya. Iya. Atau C kuadrat, Dikurang BA. gitu kan? Oh ya, Nah, sekarang si C-nya, C-nya ganti dengan ini kan? Ganti dengan apa? Ganti dengan ini nih. Ya enggak? C-nya ini kan? A1 B1. Iya. Nah, C-nya ganti dengan itu. Kemudian apa lagi? B-nya ganti dengan ini. A-nya ganti dengan ini. Ya, Oh iya, terbukti. gitu cara membuktikannya. Tapi saya juga bingung kok begitu caranya. Sebenarnya bisa sih pakai induksi juga, cuma agak agak muter-muternya agak lama. Nah, itu yang Pak, disebut nanti ini dikirim ya, Pak? ya, ya, nanti dikirim. Gitu. Jadi nanti ya ini sambil belajar ini aja, mengajarkan nanti ketaksamaan.
Nah, begitu ya, walaupun agak berantakan, tapi langkah-langkahnya ada di sini sih. Nah, berikutnya nih, berikutnya ya. Kalau waktu apa UTS ya, ada yang pakai AMGM kan ya? Ini AMGM nih. Rata-rata aritmetik lebih besar atau sama dengan rata-rata geometris, ya. Tapi ini membuktikannya susah, butuh waktu lama dan belum tentu ketemu juga, gitu ya. Jadi nanti ini saya lewat aja. Nah, yang lain adalah ini rata-rata aritmetika, ini adalah rata-rata, masih ingat nggak di statistik? Harmoni ya. Harmonik. Rata-rata, betul, rata-rata harmonis. Nah, rata-rata aritmetika itu lebih besar atau sama dengan rata-rata harmonis. Nah, cara membuktikannya, kalau pakai kayak gini, mungkin butuh waktu agak lama. Oleh karena itu, membuktikan ini, membuktikan ini setara dengan membuktikan ini nih. Ya, n-nya ke situ jadi kuadrat, yang di bawah ini ke sana. Jadilah ini. Jadi setara dengan membuktikan bahwa n kuadrat kurang dari atau sama dengan A1 tambah A2 sampai AN dikali 1/A1 ditambah 1/A2 tambah dan seterusnya sampai 1/N. Gitu. Nah, kalau udah begini, cara membuktikannya ya paling gampang pakai induksi. Kalau bisa nggak pakai induksi, cuma agak butuh waktu, agak panjang, gitu ya. Nah, saya taruh di sini aja nih, atau copy aja ya. Oh, ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya? UAS, sorry. Iya, Pak. Bang. Nah, pertama kita buktikan dulu ya untuk ini tanpa kalimat yang semestinya ya. Kalau n-nya sama dengan satu, maka satu kuadrat. Kalau n-nya sama dengan satu, berarti satu kuadrat A1. Sorry sorry, bukan gitu caranya. Jadi kalau n-nya sama dengan satu, berarti yang sebelah sini A1 dikali 1/A1 itu sama dengan satu kan? Sama dengan satu, sama dengan satu kuadrat. Atau gampangnya, kalau n-nya sama dengan satu, kita substitusi satu kuadrat A1, ya, nggak pakai ini nih, dikali 1/A1 kan, sama dengan satu. Kan itu kalimat yang benar. Ingat, A1 sampai AN-nya itu tidak boleh nol atau negatif. Jadi A1, A2 itu bilangan positif ya. Atau kadang-kadang bilang, ya bilangan positif. Berarti untuk N sama dengan satu kan benar. Misalkan pernyataan itu benar untuk N sama dengan K. Itu ya. Bentar, ini. Jadi latihan induksi lagi. Misal pernyataan benar untuk N sama dengan K. Maka nah, kalau dia benar untuk N sama dengan K, artinya kalau begitu si ini adalah jadi ke bawah. Oke, ya jadilah. Ditulis aja. Berarti kalau begitu eh, K kuadrat gitu ya. K kuadrat kurang dari A1 ditambah sampai AK
dikali 1/A1 sampai 1/AK. Sekarang yang mau kita buktikan, pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Gitu ya. Akan dibuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Tapi kan yang kompleks itu kan sebelah kanan ya. Yang ruwet itu kan sebelah kanan. Ya udah, kita mulai aja dari yang ruwet itu. Berarti untuk N sama dengan K, kita akan peroleh A1 sampai AK ditambah AK plus 1. Gitu ya. Dikali ini 1/A1 sampai 1/AK. Ya udah, nggak usah pakai kurung lah. Tambah 1/AK plus 1. Tapi ingat ini ya. Gitu. Nah, itu tuh sebetulnya sama dengan ya. Sebetulnya sama dengan. Jadi, tapi nggak muat ke arah situnya. Coba ini. Ini sama dengan gitu maksudnya. Ke bawah lagi. Nah, sama dengan ya kalikan aja. Ini kali ini, gitu kan ya. Jadi kita peroleh A1 sampai AK dikali 1/A1 sampai 1/AK. Ditambah, gitu ya, ini kali ini. Jadi kalau begitu, A1 sampai AK dibagi AK plus 1 ditambah, ya, ditambah ini kali ini. Ya, kalau ya seperti itu, berarti kita peroleh AK plus 1, aduh, AK plus 1 dibagi A1 tambah titik-titik, mudah-mudahan masih kebaca, titik-titik ya, tambah eh, AK plus 1 dibagi AK. Dan terakhir ditambah ini. Ini kali ini. AK plus 1 dikali 1/AK plus 1 apa hasilnya? 1. 1. Gitu. Sama dengannya di sini ya. Sama dengan ini. Nah, tapi tadi kita sudah tahu hasil ini. Apa hasil itu tadi? K kuadrat. Ingat? Lebih dari apa kurang dari? Lebih. Lebih dari kan ya? Jadi yang ini, yang itu, oke pakai biru aja. Lebih dari K kuadrat kan ya? Nah, sekarang Pak, mau ini nih. nanya dulu sih, Pak. Ya, silakan silakan. Itu yang di sebelahnya dalam kurung 1 plus A per K itu ditambah. Nah, itu A1 ditambah sampai AK per AK plus satunya dari mana? Nah, ini kan maksudnya. Apa yang sebelah sini? Yang bawah setelah sama dengan. Yang ini. Sebawahnya, samping sebelah kanan lagi. Yang ini. Ya, itu A1 tambah sampai AK per Heeh. AK plus satunya. Kan tadi ini kelihatan nggak tanda eh, kursor? Iya, A1 tambah A2 tambah dan seterusnya sampai AK dikali ini. oh, iya. Ya, kan Sampai sebelumnya yang 1 per A per K ya. ini dulu. Sebelumnya ini kali ini. Iya.
Jadi ini kali ini, kemudian ini kali ini, Ya, kali ini tuh hasilnya ini, ya enggak? Ini nih, kemudian. Yang satu. ini merah tuh kelihatan ya, Ya, kita kalikan dengan itu. Kan ini hasilnya. dikalikan sama 1/K+1 ya. Iya. Oh, iya, iya, iya. Kemudian gunakan sifat distributif kan? Iya, Mm-mm. Nah, berikutnya kan setelah ini kali ini, ya. kemudian Ganti bergeser ke sini, ya AK+1 dikali 1/A+1. ini kali itu mah adanya satu kan? Tapi sebelum itu kan ini kali ini dulu. Yang 1/A+1. A1. Iya, satu Iya, iya. AK plus satu dikali satu per A satu Jadi ditambah AK dan seterusnya. 1+1. Ya, udah Pak paham. Gitu. Oke. Nah, sekarang gini, ini nulisnya mah agak agak lama pasti. Ini kan ada nih dari sini nih ya, kita peroleh ini di luar itu ya, kotret di luar. A1 dibagi AK plus satu. Ada nggak yang kebalikan dari ini? Ada ini kan? Ya itu kan kebalikannya Iya, Pak. dibagi A1. Nah, ini hasilnya apa? A1 dibagi AK plus satu ditambah AK plus satu dibagi A1. Hasilnya apa? A1 A1 kuadrat kuadrat ditambah AK1 kuadrat per kuadrat per AK1 A1. Hasilnya soal yang udah pernah dikerjakan. Kalau A kali B-nya lebih dari nol, maka A per B ditambah B per A lebih dari 2. Lihat kesamaan itu. iya, Jadi hasilnya apa? 2. Lebih dari atau sama Lebih dengan dari 2. 2. Lebih sama dengan 2. Mm-mm. Nah, nanti berikutnya kan akan dari sini akan ketemu A2 dibagi AK1, AK plus satu Mm-mm. ditambah AK plus satu dibagi A2 kan. Nih, ini kan A1 nanti ditambah A2 di sini. Nanti kan A2-nya berarti dibagi AK plus satu kan. Nah, di sebelah sini juga ada AK plus satu dibagi A2. Maka jadilah ini. Sama aja. Ini juga akan lebih dari 2. Ini lebih dari 2. Nah, yang kayak gini ada berapa buah? Ada sampai AK bukan sih? Bukan AK dong. Kalau nggak K, K K plus plus satu ya? satu. Ya, Ada sebanyak? ada K plus 1 ya? Enggak dong. Eh, Sebanyak K dong. Kan ini K A1 doang sampai ya? AK. Oh iya benar. Jadi duanya itu ada sebanyak K K, kan ya? Duanya ada sebanyak K. Nah, tadi dari sini kita peroleh lebih dari K kuadrat tadi tuh. ya. Yang kayak gitu tadi lah loncat. Yang kayak gini tadi ada berapa? Ada Ada K sebanyak K kan? Berarti kan 2K. Terakhir di ujung ada ini. 1. Satu. Jadi sama dengan Difaktorkan. Lebih besar. mm, gitu. Jadi kalau begitu si ini tadi, oh enggak bukan, yang ini tadi hasil akhirnya lebih dari atau sama dengan K plus satu kuadrat. Ruwet ya. Aduh, memang kalau nggak di papan tulis susah. Tapi gitu cara, memang harus harus sabar menguraikan ini. Nah, saya membahas ke sini karena ada kaitan dengan soal yang sudah dikerjakan. Karena sebelumnya kita punya ini. Jadi ini tuh sebetulnya ya AMGM juga, AMHM juga kebetulan nih kalau yang gitu.
Nah, nanti kalau mau nyoba, ini kan ada petunjuknya tuh. Ya, ada petunjuknya. Bukan, bukan itu. Yang di atas. Yang ini. Ada pemberitahuan itu. Gimana? Susah atau ini bukan susah, nulisnya aja yang banyak ya. Mudah sebetulnya. Nah, agak kesulitan karena nulisnya di anu ya. Jadi ini kalau mau saya tuliskan dari sini. Nah, jadi yang tadi itu kan sampai K+1 ya. Ini K ditambah itu maksudnya. Yang ini sebetulnya pakai N juga nggak apa-apa sih. Kalau di S2 itu nggak pakai K, K langsung aja yang ada itu ditambahin. Nah gini kan ya. Nah ini sama dengan itu ya. Sama dengan dalam kurung. Kalau gitu ini nggak usah banyak-banyak. Gitu aja. Ini juga nggak usah banyak-banyak. Jadi yang kita da- ini kan sudah diketahui nih. Yang ini juga sudah diketahui, gitu. Jadi maksud saya kita kali, jadi kan perkalian eh, AB kali AC kan, A plus B kali C plus D maksudnya. Jadi ini sama dengan gitu dikali ini malah lebih cepetan ini daripada ngotret tadi. Gitu ya. Ditambah tadi kan ini kali ini, sekarang ini kali ini. Berarti kan seolah-olah, bukan seolah-olah, berarti kan ini semua dibagi AK+1 gitu maksudnya. Ya, jadi ini semua, ini AK+1. Tapi ininya dinaikin. Nah, gitu. Itu tadi ini kali ini. Sekarang yang ini dikali ini. Ya, yang ini dikali ini. Maka kita akan memperoleh ditambah, tambah, ditambah ini AK plus satu ya dibagi A1 itu ditambah mana tadi ini kali ini dan seterusnya ditambah ujungnya AK plus satu Satu. plus satu dibagi
A1 A, K. A AK. plus 1. Jadi ini ada berapa suku? Ada Ada berapa K suku? plus ada K 1. ya. Ada K suku. Ya, Kalau kalau ini saya pecah, ada berapa suku? K satu, juga dua, ya. eh enggak dong. K, 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 tiga K. Kok tiga K? Kan titik-titik gitu. A1, A2 sampai AK. Berarti K ada K suku. suku. Ya, itu kan Kak suku. Yang sebelahnya. Oh, Nah, yang kalau itunya yang di blok doang ya, Pak? iya. Iya, Kak. Jadi oh iya, harusnya sih saya buat begini ya. Gimana caranya? Gitu, ditambah titik-titik, ditambah ini, ditambah AK dibagi AK plus 1. 1. Nah, gitu. Nah, nanti kita pasang-pasangkan nih. Yang pertama, kita pasangkan tuh ini dengan ini. Kalau A1 dibagi AK plus 1, ditambah AK plus 1 dibagi A1, apa hasilnya? Lebih besar sama dengan 2. Nah, itu tadi, lebih besar atau sama dengan 2. Nanti yang berikutnya, setelah ini, kan ada A2 dibagi AK plus A 1, 1. nanti ditambah AK plus 2 dibagi A2 kan? AK plus 1 bukan, Pak. Bukan AK plus 2. Ini. 2, Iya, ya. per Penyebutnya AK makan AK plus plus 1. 1. Iya, Kalau yang sebelah sini, AK plus 1 kan? AK plus 1, iya. Terus Iya, ini Penyebutnya apa? A2. A2 kan ngikutin sampai A A2. kuadrat. A2. Tadi Bapak AK plus 2. Oh iya, salah ya. A2 gitu. Oh ini Iya, warnanya dibedain deh. Kemudian, eh salah ya. Yang ini dong yang harus dibiruin. A1, A2. Sebentar, kok malah saya yang bingung ini. A1, Bapak itu A2. plus. Nah, ini kan harusnya Ini satu AK ya. plus 1. Iya, bawahnya A1. A1. Kalau Ya, ini, A2. nah Ringnya gitu. ya Pak. Berarti begini, ini yang dibiruin. Ya, Nah gitu. Jadi A1 per AK plus 1 ditambah AK plus 1 dibagi A1. Itu kan lebih dari 2. Lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian yang biru itu tambahkan lebih dari 2 juga. Nah, sampai situ ya ini masih sama dengan. Nanti baru di bawahnya. plus 1 Pak ketinggalan. Oh ya, terakhir sekali plus 1 ya. Ini kenapa pakai kurung ya? Oh ya, nggak apa-apa lah. Harusnya nggak pakai kurung ya. Kayak kurung paling luar itu boleh dihapus. Itu. Nah, si ini kita tahu dia lebih dari K kan ya? kuadrat. Ya, Lebih dari atau sama dengan K K kuadrat. kuadrat. Ditambah yang biru, merah dengan merah, biru dengan biru, dan seterusnya sampai hitam dengan hitam itu, dia akan lebih dari atau sama dengan 2K. 2K. Ya, terakhir plus 1. Sehingga ini sama dengan bentuk kuadrat. K plus 1
kuadrat. Nah, gitu. Berarti kalau begitu pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Akibatnya ya pernyataan apa AM HM tadi benar. Ini ya ini memang masih perlu dirapihkan. Jadi kalau mau konsisten kurungnya ya sini kasih kurung. Sampai yang AK plus satu kali, Pak. Yang sebelum Eh, satu. ya, nah gitu. Baru nanti sebetulnya masih ada satu langkah lagi dipasang-pasangkan. Merah dengan merah, biru dengan biru, hitam dengan hitam. Ya tapi tetap ada tanda titik-titik di situ. Plus dan seterusnya. Kalau ngetiknya pakai latex enak tuh nggak perlu kayak gini. Ya gitu eh, caranya. Jadi eh, ya memang kan kan menarik ya nggak ada apa nggak ada bilangan. Jadi tahu dari mana satu satu itu bilangan positif hasil membuktikan gitu. Kalau dalam bilangan himpunan bilangan real itu yang disepakati itu hanya tiga. Satu sifat aljabar ya. Yang kedua sifat urutan yang tadi di awal itu. Eh, Yang ketiga sifat kelengkapan. Sisanya harus dibuktikan. Nol kali bilangan apapun hasilnya nol juga hasil membuktikan. Karena yang disepakati itu nggak banyak, sedikit aja sebagai permulaan. Jadi ini materinya apa nggak tahu, tapi intinya sih bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian yang kedua belajar sabar. Ini kan nyebelin kan, saya tulis tangan. Kalau pakai itu lebih lebih apa namanya ngetik mungkin bisa di copy-copy walaupun juga agak lama. Dah, nah sekarang fokusnya ke ketaksamaan Cauchy ya, ke ketaksamaan Cauchy. Ini saya stop dulu, nanti boleh saya share nanti. Saya tuh itu sebagai pengantar aja, karena ada materi baru. Mana tadi ya? Udah saya buka. Saya share lagi. Nah, ini kalau di S2 nama mata kuliah analisis fungsional. Di S1 rasanya jarang ada sih tapi pilihan dan itu pun biasanya nggak ada yang ngambil. Di matematika MIPA ya, di FKIP di pendidikan matematika ada mata kuliah ini pilihan. Ya mabok sih memang. Metrik ya. Metrik-metrik itu kan ukuran jarak.
Nah, analisis fungsional itu, yang disebut fungsional itu adalah pemetaan dari himpunan vektor ke suatu bilangan real. Misalnya vektor dipasangkan dengan panjangnya, gitu. Tahu ya vektor ya? Vektor itu ya kalau dimensi 3 ya komponennya misalnya U1, U2, U3 gitu ya. Nanti dipasangkan dengan panjangnya. Nah, itu namanya fungsional. Jadi kalau misalnya ada, saya punya U nih. Mana ini? Kota ada. Ini suka aneh. Gini, misalnya punya vektornya, misalnya U gini ya. U1, U2, U3. Yang disebut fungsional itu ya kayak fungsi. Pemetaan vektor U ke bilangan real. Salah satu bilangan real yang berkaitan kan panjang itunya ya. Panjang vektornya diakarin. Gitu. Itu namanya fungsional. Vektor ke skalarnya. Selain itu ada nggak? Bisa aja si vektor U ini dipasangkan dengan U1 tambah U2 tambah U3. Ada maknanya nggak? Nggak peduli. Tapi yang pasti ada maknanya ini. Vektor dipasangkan dengan panjangnya, panjang vektor. Nah, itu fungsional. Jadi analisis fungsional itu ya kalau pernah belajar analisis real, ya ditambah aljabar. Ditambah aljabar linier. Aljabar linier plus limit itu analisis fungsional. Tapi nggak ke sana lah, nggak sampai ke situ. Hanya mengenalkan hal yang baru aja. Jadi metrik itu ukuran jarak. Kita mau menghitung jarak A ke B. Coba diperhatikan. Berapa jarak dari A ke B? Nih, jarak A ke B. Pasti yang terpikir ini kan, Pitagoras ya? Iya, Pak. Dihitung kotak-kotak ya, Pak? Iya, Ya, Akar Pitagoras. 52. 5 akar 2 ya. 5 akar 2. Berarti akar berapa? Akar 20. Saya akar Hah? 52 ya. 16 kan? Akar 50. Akar? Akar 50 kalau saya dapat 52. Akar 50 ya? Kalau ngitung jaraknya tuh begini, ya berarti ini 1, 2, 3, 4, 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah 3, 6. Bukan begitu? akar 50. 52. Akar 52 kan? Akar Kalau ngitung 52 ya. jaraknya begitu. Tapi ada cara lain ngitung jarak. Namanya taxi cab. Ngitungnya begini. Namanya apa, Pak? Taxi cab. Rute Teksi. taksi. Oh, Ini. Ngitungnya kan begini. Jadi berapa itu? 4 tambah 6 kan? 10. Ada juga yang ngitungnya, ada juga cara ngitung jarak itu yang terbesar di antara jarak ini dan jarak ini. Berarti jawabannya 6 ya. Jadi dengan Iya. standar kehidupan sehari-hari ini, pakai taxi cab juga sesuai kenyataan. Begini, berarti berapa tadi panjangnya? 4 tambah 6 ya, 10. Kalau yang terbesar di antara panjang ini ke sini dan ini ke sini, ya 6. Itu semua sah sebagai cara menghitung jarak. Gitu ya. Tinggal pada konteks apa taxi cab dipakai, pada konteks apa jarak Pitagoras ini dipakai, pada konteks apa ini dengan membandingkan yang terbesar di antara ini dan itu dipakai. Gitu. Termasuk menghitung jarak ini. Kalau ini dimensi 3 nih. Ya yang paling umum ya pakai Pitagoras itu.
Sama seperti menghitung diagonal ruang. Itu yang paling umum, gitu ya. Nah, itu yang mau dibahas. Jadi cara Oh iya menghitung betul. jarak itu nggak tunggal, gitu ya. Nah, ini definisinya nih. Oh Misalnya iya. M itu himpunan tak kosong. Oh Nah, iya. metrik metrik D ya. Metrik itu kita Kevin sih namakan main D. HP taruh nih. Taruh nih. Siapa ini? Satu. Suhendra. Hendra di Pak off Jafar. dong. Jadi matrik D, D itu dari kata distance sih sebetulnya ya. Matrik D itu adalah fungsi dari M cross M. M-nya terserah himpunan apa aja. Nah, M cross M ke real. Sedemikian sehingga jika X, Y, dan Z anggota M, maka memenuhi ini. Jarak dua buah titik tidak boleh negatif. Ya. Yang kedua, jarak dari X ke X itu sama dengan nol. Ya sama aja dengan bilang begini ya. Sebetulnya paling gampang ini dibuang, ininya X, Y-nya ganti dengan X. Itu jaraknya nol. Jarak X ke X ya nol lah. Kemudian jarak dari X ke Y harus sama dengan jarak dari Y ke X. Dan yang terakhir, jarak dari X ke Y pasti kurang dari atau sama dengan jarak X ke Z ditambah jarak Z ke Y. Jadi gini nih, ini X-nya, ini Y-nya, ini Z. Maka jarak ini ke sini pasti lebih kecil daripada jarak itu ditambah jarak ini. Gitu. Jarak ini tambah jarak itu. Nah, itu namanya ketaksamaan segitiga. Nah, semua rumus jarak yang memenuhi ini, semua rumus yang memenuhi ini, itu disebut metrik gitu. Atau cara mengukur jarak. Nah, eh, himpunan M ini yang dilengkapi dengan cara mengukur jarak, yaitu D, yang D-nya memenuhi ini tadi, itu disebut ruang metrik. Aduh, anginnya gede amat sini. Ini saya lagi ada di Kediri nih, makanya daring, lagi nengok anak. Nah, itu ya. Jadi memenuhi ini nih. Nah, mungkin materinya kalau mau diperdalam ya mesti ngambil mata kuliah analisis fungsional kalau ada. Tapi ya nggak perlu juga sih. Tapi ini sebagai latihan aja ya. Nah, yang paling umum, yang paling kita kenal jarak jarak dua titik pada garis itu, garis jangan garis lurus ya, pada garis lah ya, garis real. Ya ini nilai mutlak. Nah, pertanyaannya, apakah ini itu merupakan matriks? Ya jawabannya iya. Gitu ya, nanti bisa dibuktikan. Kalau pada himpunan real, ini adalah salah satu cara menghitung jarak. Kalau pada ruang metrik diskrit, diskrit itu misalnya gini, himpunannya gini, A, B, C, D, gitu ya. Maka cara ngitung jaraknya nol kalau X-nya sama dengan Y dan satu kalau X-nya tidak sama dengan Y. Jadi kalau kita menghitung jarak D, jangan D lah, X lah ya di sininya. Kan tadi udah dipakai D. Jarak A ke C ya sama dengan satu. Jarak A ke A ya sama dengan nol. Jarak A ke X ya sama dengan satu. Gitu. Itu untuk diskrit. Diskrit itu ya kayak gini lah. Himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, itu diskrit. Itu ya. Kemudian yang lain, ini yang paling umum ya. Di R3 nih. Misalnya di R3 ini adalah vektor. Atau pasangan pasangan apa namanya? Tupel kalau dalam bahasa Inggrisnya. X vektor lah gampang. Vektor X1, X2, X3, Y-nya Y1, Y2, Y3. Maka cara ngitung jaraknya
Bisa pakai ini, bisa pakai yang bawah, pakai nilai mutlak. Kalau ini namanya ya Pitagoras, jarak Euclid kalau ini. Nah, kalau yang ini, yang bawah nih, kalau 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 cuma dua, misalnya ini ya X1 kurangi satu dalam nilai mutlak dan X2 kurangi Y2 dalam nilai mutlak, maka seperti yang saya contohkan di awal tadi, ini yaitu ngitung jaraknya itu yang terbesar di antara ini dan ini, gitu. Itu pakai yang supremum tadi. Masih ingat ya di analisis real ada supremum, ada infimum. Lah, kongheng. Iya. Oke. Nah, sekarang eh, kita mau membuktikan yang rumit dulu lah. Apakah betul ini tuh memenuhi syarat-syarat sebagai metrik? Gitu ya. Tentu saja harus memenuhi ini, gitu ya. Tapi di antara satu 2 3 itu, satu 2 3 4, kok ngeleng. Ntar harus sabar. Ya, di antara satu 2 3 dan 4, yang paling susah itu yang 4. Kalau satu 2 3 gampang. Misalnya jaraknya yang tadi itu ya. Nah, ini ya. Ini nilainya mungkin nggak negatif, Positif, Pak. positif atau nol kan ya. Iya. Jadi persyaratan pertama terpenuhi bahwa ini tuh akan lebih dari atau sama dengan. Yang kedua, bagaimana kalau jarak dari X ke X? Berarti kan nanti X1 kali dikurangi X1, X2 kurangi X2, X3 kurangi X3. Masing-masing dikuadratkan, hasilnya Nol. nol. Gitu. Kemudian, bagaimana dengan jarak dari D, jarak dari Y ke X? Ya kan ini tinggal ditukar aja ya. Karena dikuadratkan, nggak mengubah nilai. Jadi pasti akan sama dengan gitu. Nah, kalau satu 2 3 gampang. Bagaimana membuktikan yang keempat, yaitu kesamaan segitiga? Yang ini nih, yang ini ya. Nah, saya sih biasanya memulai dari yang rumit dulu, yang lebih kompleks. Jadi, ini supaya nggak lama saya apa namanya, pakai PPT yang lama. PPT yang pernah dipakai gitu. Nah, gini, yang bagian empatnya ya. Jadi kita mau membuktikan ini sebetulnya. Yang mau dibuktikan tuh ini. Kan mau membuktikan bahwa dx, y kurang dari atau sama dengan dx, z ditambah dz, y. Makasih ya. Nah, cara membuktikannya itu karena tadi ada akar, ya udah ini dikuadratin aja gitu. Kan sama aja ya. Nah, itu yang mau dikuadratkan, yang mau dibuktikan bahwa dx, y kuadrat akan kurang dari atau sama dengan ini dalam kurung dikuadratkan. Nah, ini mulainya. Ya, kan tadinya ini nih, kalau dikuadratkan, akarnya kan hilang tuh. Ini ya. Setelah itu, ya membongkar itulah tanda kurung ya. Kayak gitu. Udah ada aja. Dicas dulu ya. Udah, 'Belum, 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 '
Ya, dilanjutkan lagi ya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Jadi, oke ya. Tapi kan tadi kita butuh ada Z kan ya. Maka diselipkanlah X1 kurangi Y1 itu, kita selipkan di tengahnya Z, yaitu kurangi Z1 tambah Z1. Kan nilainya sama aja nih. Ini tuh nilainya sama aja X1 kurangi Y1. Kenapa diselipkan itu? Ya karena kita menginginkan ada X ke Z atau Y ke Z kan. Ini juga sama, ini juga sama. Nah setelah itu, ya ini tinggal dikuadratkan aja. Yang dikuadratkan tuh ini dikuadratkan, ditambah 2 kali ini kali itu, ditambah ini kuadrat. Nah gitu jadinya. Ini kuadrat, ditambah ini kuadrat, ditambah 2 kali. Jadi gini, ini langsung saya pisahkan. Ini temennya, gitu. Kemudian yang ini, ya bergabungnya dengan ini. Jangan lupa di depannya ada 2. Gitu ya. Itu hanya mengkuadratkan aja. Dan yang terakhir, itu juga sama. Di sini ada 2. Jadi yang misalnya ini kan X1 kurangi Z1 kuadrat. Ditambah Z1 kurangi Y1 kuadrat. Ditambah 2 kali X1 Z1 dikali Z1 kurangi Y1. Nah, yang 2 kuadrat pertama ada di sini, yang 2 kali ini kali itu ada di bawah. Yang lainnya juga begitu. Duanya ditaruh di depan. Nah, nah kemudian ini masih nggak berubah. Ini juga nggak berubah. Ini nggak berubah. Ini nggak berubah. Ini nggak berubah. Sampai sini nggak berubah. Yang berubah tuh ini. Nah, ini menggunakan apa? Jadi yang perhatikan ini. Yang diperhatikan ini ya. Kurang dari atau sama dengan ini. Nah, ingat gak di awal, nggak awal banget sih. Kan tadi ada begini, A1B1 ditambah A2B2 sampai 3 aja deh. A3B3, kalau ini dikuadratkan, kurang dari atau sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Ya, kalau tadi kan sampai N. Dikali Dikali B1 kuadrat 1 kuadrat, B2 kuadrat, sampai B3 B3. kuadrat. Kan tinggal ditarik akar kan? Kalau ditarik akar ini ke sini, ini jadi pangkat setengah. Ya Ya, akar lah gitu lah. Berarti kita menggunakan apa tuh? Dari langkah 1, 2, 3, 3 ke 4 menggunakan apa? Tendang. seperti apa namanya? Ketaksamaan Cauchy kan? Iya, Jadi kita gunakan ketaksamaan Cauchy yang tadinya begini menjadi ke bawah dengan relasi kurang dari. Gitu. Sebenarnya kalau pakai notasi sigma mungkin lebih irit nulisnya. Nah sampai situ. Nah setelah ini kan nggak tahu ini mau ngapain gitu. Ini kan panjang nih, panjang tuh. Ini mau diapain? Nah kalau mentok kan kita sebenarnya udah tahu tujuannya mau kemana. Nah mulailah dari sini. Karena tujuan akhirnya itu kan ini kuadrat kurang dari atau sama dengan ini kuadrat. Gitu. Nah itu yang namanya teknik forward backward dalam bukti. Kalau langkah maju ke depan atau forward, ya maju ya ke depan lah ya. Eh, langkah forwardnya itu mentok, ya udah. Karena kita udah tahu hasilnya sebetulnya, ini kan membuktikan kan begitu. Maka lakukan langkah mundur atau backward. Dari sini kita uraikan. Nah, gitu kan. Ini emang kuadratkan biasa aja. Ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah itu. Nah, selebihnya gitu. Salah. Nah, gitu. Sama enggak? Ya tinggal cocokin aja. Ini ke sana sama kan.
Gitu. Jadi dari situ kita sudah membuktikan bahwa dx, y kuadrat kurang dari atau sama dengan dalam kurung ya d x, z ditambah ditambah d z, y kuadrat. Ingat, ini tuh tak negatif, ini juga tak negatif. Maka kalau ditarik akar, nggak perlu pakai tanda nilai mutlak. Langsung aja kurang dari ditambah ditambah d z, y. Itu. Jadi ini salah satu materi di kalau di matematika S2, matematika MIPA maksudnya. Ini pasti belajar ini sebagai pengantar untuk ke yang lebih ruwet lagi sih. Tapi minimal tahu lah ya bahwa ada tentang teori begini. Jadi sekali lagi, kalau mengajarkan nanti pembuktian, kita selalu mulai dari seperti ini ya, kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau udah mentok, ini mau diapain lagi? Ya udah, pakai backwardnya gitu. Nah gitu. Nah itu. Nah yang tadi bisa diperluas sampai RN. Kalau tadi kan R3 ya, bukan R3 mobil. Kalau tadi R, ini tuh R3 gitu ya. X, Y, Z kan berarti. Nah, tapi sebetulnya ada yang mudah gitu ya. Gimana membuktikan bahwa ini tuh ruang metrik? Ya, metrik, sorry. Sekali lagi, satu 2 3 itu mudah. Ya, satu 2 3 itu mudah. Tinggal kita membuktikan yang keempat aja. Nah, membuktikan yang keempatnya kan gini. Eh, dx, y sama dengan nilai mutlak x kurangi y. Kan pengen nyelip z kan ya? Pengen nyelip z. Ya, masukin aja. X kurangi Z ditambah Z kurangi Y. Kan sama aja tuh. Nah, makanya kita harus tahu belajarnya itu sebaiknya kalau untuk matematika yang kayak gini, sebaiknya tuh satu buku aja. Karena dia tuh butuh pengetahuan lain yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Kalau bukunya macam-macam biasanya agak merepotkan. Nah, kalau udah gini kan dulu di SMA juga nggak tahu di SMA saya lupa ada apa enggak ya. Tapi di kalkulus atau analisis real kan ada ketaksamaan segitiga gini. Gitu. Ya pakailah di sini. Nilai mutlak A, nilai mutlak A tambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Nah, pakai di situ jadinya nilai mutlak X kurangi Z ditambah nilai mutlak Z kurangi Y. Lah ini tuh apa? Ya dx, Z. Yang ini dz, Y. Gitu. Nah, masih banyak. Ada ini, ada ini. Jadi membutuhkan pengetahuan sebelumnya. Nah, ini kalau tadi sampai 3, ini sampai N. Bahkan bisa sampai tak hingga gitu ya. Ini juga sama mengikuti. Ini semua sama-sama metrik di Rn. Nah, ya. Nah, ini cara membuktikannya malah lebih mudah tuh kalau pakai notasi sigma ya. Jadi harus ini juga tahu juga sifat-sifat atau cara menggunakan sigma. Nah, ini nih dari sini menjadi ini tuh ketaksamaan Cauchy-Schwarz tadi. Nah,
Bagaimana kalau himpunannya itu adalah kumpulan fungsi yang kontinu pada selang AB, selang tutup AB. Jadi notasi untuk kumpulan semua fungsi yang kontinu pada selang tutup AB itu begini. Contohnya apa? Misalnya pada selang 01, pada selang tutup 01 ke R gitu ya. Rumus fungsinya X kuadrat. Nah ini kan fungsi kontinu. Maka si fungsi ini ya anggota dia. Atau Fx, atau Fx pangkat 3, Fe pangkat X. Pokoknya semua yang kontinu aja. Nah terus cara menghitung jaraknya gimana? Nah salah satunya ini. Nah tapi memang harus belajar supremumnya dulu ya. Maksudnya dibuka lagi buku analisis real yang berkaitan dengan aksioma kelengkapan. Nanti di situ ada supremum dan supremum. Jadi cara menghitung jaraknya, ya misalnya Fx dikurangi Gx, itu kan X-nya merentang dari A sampai B. Cari yang terbesar. Gitu. Nah itu cara mengukur jarak. Atau cara ngitung jaraknya begini, pakai integral. Tapi ini nilai mutlak ya. Nilai mutlak Fx kurangi Gx. Jadi kenapa pakai nilai mutlak? Untuk menghindari negatif. Hasil integral kan bisa negatif. Ya, tapi kalau dikasih nilai mutlak, itu pasti nggak negatif. Nah, bisa juga cara ngitungnya pakai integral. Sehingga tugas terakhirnya ya, bisa nggak membuktikan bahwa ini itu adalah metrik. Gimana cara membuktikan bahwa ini adalah metrik? Ya tadi caranya. Kalau ini memanfaatkan nilai mutlak, yaitu ketaksamaan segitiga. Nah, kalau digambar, eh itu saya gambar apa ya? Yang ini, yang ini ya, yang ini, di sini nilai maksimumnya. Apa namanya? Jaraknya. Gini, eh apa sih tadi itu? Ini kan nilai mutlak fx dikurangi gx ya. Kemudian ini supremum. Nah, si fx-nya kalau diplot, misalkan ya, misalkan seperti ini, nih, yang merah nih. Gx-nya kalau diplot seperti ini. Saya lupa ini rumusnya apa, rumus fungsinya. Nah, terus bagaimana cara menghitung jaraknya? Ya di antara jarak-jarak ini kan jarak nih. Ini ke sini jarak tuh. Mana yang terbesar? Mana yang terpanjang? Nah, ternyata yang terpanjang ini. Maka panjang inilah yang merupakan jarak dari F ke G gitu. Nah, balik lagi ke sini. Kalau ini gimana ilustrasinya? Tuh ya. Nah, itu ilustrasinya tadi grafiknya gini, gitu ya. Nah, dihitung aja luas ini. Luas ini sampai sini itu berapa? Nah, ternyata sama aja dengan luas ini. Gitu. Ini sebesar 2,05 sekian. Kalau ini berarti jarak antara F dan G-nya itu ya dari 4 sampai 7. 3 kan kalau ini ya. Kalau yang ini menggunakan integral, menggunakan integral. Jadi eh, luas ini, gitu ya, luas ini ditambah luas ini. Hasilnya ini nih, 2, sekian, 2,05. Nah, itu cara ngukur jarak dari dua buah fungsi. Pakai ini boleh, pakai ini juga boleh, sesuai kebutuhan. Nah, nah ini udah ruang barisan yang aneh-aneh. Mungkin itu aja yang perlu dijelaskan tentang topik baru ini. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini materinya pernah pernah nerima nggak materi kayak ginian? Belum, Pak. Belum ya? Makanya rada bingung. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada loh yang rumit-rumit yang sudah dipelajari di S1 maupun S2 gitu.
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan materinya mau ini boleh atau yang lain juga boleh atau yang sebelum-sebelumnya. Berarti minggu depan kita sudah bisa UAS ya. Jangan lupa daftar Pak, hadirnya diisi. Pak Mungkin izin kuliah bertanya Pak. ya silakan. Pak untuk tugas kemarin saya kan sakit ya. Terus sama yang sekarang itu dikumpulinnya di mana Pak? eh Titip aja ke jurusan. Kalau sekarang ada ya kapan aja Oh titipin besok aja lah ke berarti. jurusan ya. Besok ke kampus berarti besok titipin Pak ya? Ya, Oh ya. saya besok Kasih Pak. ini sekarang lagi di Kediri, besok ada acara di Bandung di ITB. Ya paling Senin lah saya ambil. Ya Pak. Siap Pak. Makasih Pak. Oke. Ada materi yang lain? Terakhir kemarin itu trigonometri ya. Sebelumnya kongruensi, sebelumnya lagi keterbagian. Ya itulah materinya. Keterbagian sebelumnya lagi apa ya? Agak lupa juga. Modulo bukan? Ya, modulo itu kongruensi. Kongruensi. Nah, modulo. Jadi ya kalau kuliahnya di matematika itu aljabar linier ya, aljabar linier matrik itu matriknya itu kan isinya bilangan real ya, entry-nya itu. Nah, kalau entry-nya itu bukan bilangan real, misalnya bilangan bulat gitu ya. Tapi ya bilangan bulat juga anu sih, bilangan real ya. Ada matrik yang isinya itu kalau bilangan real itu istilahnya dia itu membentuk lapangan gitu atau field. Di bawahnya field itu ada aduh kok lupa ya. Di bawahnya field itu ada ring, gelanggang. Kalau waktu dulu belajar struktur aljabar atau aljabar abstrak pasti ketemu tuh. Nah, kalau entry-nya itu adalah ring, itu namanya bukan lagi matrik itu tapi modul gitu ya. Macam-macam. Jadi dari berbagai kemungkinan matematika itu diteliti. Nah, ini mungkin salah satu cara kalau selama ini kita menganggap cara menghitung jarak itu ya dari sini ke sini. Nah, di matematika enggak. Maksudnya bukan cuma itu. Bisa ini tambah itu yang disebut taxi-cab itu. Gitu ya. Bisa juga yang terbesar di antara ini dan ini. Sehingga nanti efeknya ke bola. Ini cerita aja. eh Gini. Kalau ini sampai dua aja ya. Sampai dua aja. Sampai sini. Kalau ini, kalau metriknya seperti ini, yang disebut bola pada himpunan R2 berarti, ya begini. Itu bola. Tapi kalau metriknya ini, bolanya tuh bukan begitu. Tapi gini, persegi. Jadi kalau ada bola yang bentuknya nggak bulat, ya hanya ada di matematik. Ada juga bola yang saya lupa rumus apa rumus eh, rumus rumus ininya lupa saya. Tapi dia nanti bentuknya akan begini. Gitu. Ini apa namanya perlah ketupat ya. Gitu. Jadi bola itu macam-macam juga. Dah itu aja mungkin saya siap-siap mau ke Bandung. Mungkin ini mau ke stasiun dulu. Silakan diisi daftar hadirnya. Nanti yang jadi bahan UAS ya sampai trigonometri kemarin aja. Ada pertanyaan? Bu Maya, Bu Ipat, Cukup, Pak. cukup. Untuk UASnya gimana, Pak? Jadwalnya hari apa? Minggu depan udah, Pak. Depan, Minggu Pak, depan. tanggal 21. Ya udah nanti kita anu aja. Mungkin bisa juga. Kayaknya mendingan di kelas ya. Saya koma aja, Pak. Mau take home.
Lah Tekom Rekom ngumpulinnya kapan? Ya minggu nggak depan, apa-apa. Pak. Minggu Ya, depan ya. oke. Nanti nggak apa-apa di Tekom juga nanti di anu. Jangan lupa saya nanti akan mengirimkan tugas ya. Saya lupa Tugas mau lagi, ngirimin Pak. tugas. Iya, tugas membuat itu Tugas sendiri aja kan, Pak? eh, sendiri-sendiri aja, tapi nanti sesuai topiknya. Meskipun akan ada topik yang sama. 3 orang misalnya topiknya bisa sama. Yang kemarin saya bilang itu ada tentang persandian. Nanti saya tunjukin di buku mana itu ada. Kemudian ada persandian dengan bilangan prima tentang pakai modulo, ada juga yang pakai matrik. Kemudian ada integral fraksional. Nanti saya bagilah. Mudah-mudahan besok udah terbagi. Nanti ngumpulinnya ya bolehlah 2 minggu setelah setelah hari ini maksudnya. Mungkin besok tugasnya dikirim. Oke, itu saja barangkali kuliah hari ini. Oh, tapi itu beda ya sama soal UAS ya, Pak. Gimana? Kalau tugas yang ini beda sama UAS ya, Pak ya. Beda lagi Kelompok berarti aja, kan sama Pak. soal UAS, Pak. Beda-beda. Enggak banyak kok itu paling 2 atau 3 halaman. Paling banyak juga. Gitu. Enggak banyak. Kalau Banyak misalnya banget, Pak, itu mah. misalnya gini, coba hitung segitiga terbesar yang bisa masuk ke persegi. Itu kan nggak nyampe 1 halaman mungkin. Ukuran segitiga terbesar yang bisa masuk ke persegi. Gitu. Nanti dikasih petunjuknya. Biar ada ceritanya ngotret lah. Gitu. Atau nanti suruh menjelaskan tentang palindrom. Pernah dengar palindrom nggak? Bilangan yang kembar gitu ya. Bukan. Bilangan yang dibaca dari depan sama dengan kalau dibaca dari belakang. Oh iya. Misalnya 1331, kan dari belakang juga sama 1331. Atau kalau kalimat kasur nababan rusak, itu kalau dibaca dari belakang juga sama, kasur nababan rusak. Itu namanya palindrom. Tapi dalam bilangan ada palindrom tertentu yang sifatnya agak unik gitu. Ya itu biar ini aja, biar belajar hal yang baru. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti dikabari lagi UTS-nya. Kita sesuaikan dengan jadwal aja supaya supaya segera libur, nggak kuliah maksudnya. Oke, cukup ya. Kalau gitu, Atau itu aja, Pak. Soal apa UASnya dikirimin. Jadi nanti Sabtu depan udah dikumpulin. oh ya Kalau bisa terserah sih, kayak Pak. gitu. Boleh, nanti saya kirim di anu ya, via WA juga nggak apa-apa. Oke, nanti dikirim via WA ya. Oke, itu saja. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bapak. Oke, wabarakatuh. sama-sama.